Di tengah badai kritik dan seruan boikot yang masih bergulir, Julia Prastini atau Juli kembali mencuri perhatian publik lewat pengakuan yang cukup mengejutkan. Di saat namanya terus disorot akibat skandal perselingkuhan, ia justru mengungkap bahwa tawaran kerjasama dari berbagai brand belum sepenuhnya berhenti. Fakta ini menunjukkan bahwa polemik pribadi tidak serta-merta menutup peluang profesional. Meski demikian, Juli memilih bersikap lebih berhati-hati dan tidak gegabah menerima pekerjaan. Ia menilai kondisi mental dan konsep kampanye sebagai pertimbangan utama, sehingga untuk sementara waktu, ia menahan diri dari dunia endorsement dan sorotan berlebihan. Alih-alih mengejar panggung, Juli kini mengalihkan fokus pada hal-hal yang memberinya ketenangan. Dunia memasak, khususnya baking, menjadi minat baru yang ingin ia dalami secara serius. Ketertarikannya ini diperkuat oleh pengakuan orang-orang terdekat yang menilai kemampuan memasaknya cukup mumpuni, terutama untuk menu seblak dan yakiniku. Dari pengalaman pahit tersebut, Juli mengaku banyak belajar dan kini memilih menjalani hidup lebih sederhana, bekerja di balik layar, serta menata masa depan dengan target kemandirian finansial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Para cowok-cowok ngaku lu semua sama gua kalau lu udah mulai suka nih sama si Jule nih. Apalagi nih, ini foto yang ini nih. Kan lu mulai suka nih sama Jule kan, dengan rambut yang merah meronanya. Apalagi foto yang ini. Lu jangan pernah munafik, lu ngaku lu semua. Gila, ini makin sakit ya anjir. Jule diundang lagi sama sapri-saprinya coy di podcastnya Melvin. Sumpah dengan hal yang gini nih gue tuh jadi inget ke Papa Dehonnya anjir. Ya gak sih guys, gue ngerasa jadi kayak gue takut gimana-gimana gitu. Kayak ayolah please, cancel culture bro. Di Indonesia kayaknya susah banget ya anjir. Engagement mulu. Ayolah yang gini-gini jangan dikasih panggung anjir. Ini lebih gila sih menurut gue, soalnya diundang sama si sapri-saprinya juga. Yang sakit bukannya diturunin malah dinaikin. Aduh, duit sakit. Aduh Jule, untung gue lagi sakit Jule, nggak ada tenaga gue buat ngomelin lu, caci maki lu. Nanti dah kalau gue udah sehat ya, gue tag lagi video lu yang ini. Ya teman-teman, jangan normalisasiin perselingkuhan. Udah boikot aja, jangan munculin lagi si Jule dimanapun ataupun di podcast manapun, jangan diundang. Ini gue lagi sakit Jule, nggak ada tenaga nih gue buat ngomelin lu, caci maki lu, ngasih kata-kata mutiara buat lu. Hati gue sebenarnya gatel gondok banget Jule. Beruntung lu munculnya FYP-nya di saat gue lagi sakit ya. Good morning Mengke, aku habis nonton salah satu podcast di channel YouTube. Kemudian setelah nonton, mohon maaf, aku harus report sih. Dan yang paling yang paling dahsyat adalah Kak Dian. Dia memberikan gift dan kalian bisa lihat sendiri gift dari captionnya Kak Dian. Ada yang tahu nggak akunnya Kak Dian? Aku happy banget, aku pengen banget bercengkerama dan berinteraksi. Ingin banget berikan pujian ke Kak Dian, luar biasa mentalnya Kak Dian. Andai aku juga tahu live itu di podcast itu, aku juga pengen kayak Kak Dian. Lagian si Jule ini pakai ngomong si Sapri itu penyabar, nggak pernah marah. Dakjal, siapa sih yang gak akan marah menghadapi Dakjal kayak lu Jule? Kita sih sebagai netizen berterima kasih ya kepada Dehun. Akhirnya matanya terbuka, hatinya ikhlas untuk melepaskan Dakjal kayak lu. Gua baru tahu dari Jule kalau pernikahan itu adalah bisnis. Ini jujur ya, gua tuh mau ngambil positifnya bingung cuy. Karena tuh kalau di keyakinan gua ya, pernikahan itu sakral, pernikahan itu kudus, gak boleh main-main, saling melengkapi, saling mengisi. Tapi ada statement Jule ini yang gue setuju juga sih. Dia ngomong tuh minimal kita tuh setara. Dan gue setuju. Ya biar kita tuh gak pincang sebelah juga. Dan tuh kita tuh gak saling menganggap siapa yang si paling-paling.
Tapi selama gue nonton podcastnya Big Mo sama Jule ini, perkataan dari Big Mo ini yang bikin gue sampai tepuk tangan dan ngakak banget guys. Tapi kayaknya gue lihat-lihat urat malu lu tuh udah nggak ada deh, udah putus deh. Buktinya selama podcast lu ketawa-ketawa aja ya. Mohon maaf nih, ini pandangan gue ya. Gue harap pada saat lu pulang dari podcast itu, lu tuh bisa cerna semua perkataan dari Big Mo, perkataan lu sendiri, iya kan? Bener nggak guys? Coba deh kalian komen di kolom komentar kalau setuju. Siapa di sini yang udah nonton podcastnya si Jule, si Ratu Per? Oke, kita percuma kan kita marah-marah, kita menghujat dia tuh nggak guna. Tapi nggak apa-apa, up terus. Nanti itu akan jadi rekam jejak digital. Ketika anak-anak Jule itu udah besar nanti, ketika Jule itu udah buruk, udah tua bangka, udah nggak bisa ngapa-ngapain, lihat masih mau nggak anak-anak sama keluarga yang nerima dia. Dan ini cowok-cowok di sekeliling Jule itu, kalian kenapa? Please deh, berpikir ulang lagi kalau kalian berencana untuk berumah tangga, memperistri wanita yang tipenya seperti si Jule ini. Apa nggak was-was kalian? Kucuk kalian lagi tugas di luar kota. Aduh, dia tinggal sendiri. Buat cewek-cewek nih, kan gue denger kan, gue tahu dari beberapa sabda lah gitu. Ternyata nafsu wanita ini tuh lebih buas dibanding nafsu cowok. Tapi kan bisa kan, beberapa wanita kebanyakan rata-rata kan bisa menahan. Ini dia kenapa nih guys? Kenapa dia begitu ya? Kalian begitu juga gak sih? Kalau misalnya kalian cewek nih nonton video ini, kalian bisa nggak menahan birahi kalian itu? Kenapa si Jule ini kagak bisa? Atau memang semua wanita sama? Ini dia karena terbawa up aja gitu. Kalian sama nggak? Jujur kalian. Ngaku di kolom komentar. Jule, gue nggak tahu sebagai nikmat Islam lo atau hidayah lo bisa dibilang dicabut oleh Tuhan atau enggak. Tapi kenapa di podcast blunder lagi gitu? Sejak kapan? Atau teori mana yang mengatakan pernikahan itu adalah bisnis? Jauh sekali konotasinya gitu. Jangan disamakan, menyesatkan. Kalau berbicara tentang bisnis nih, bisnis itu kan dibangun di atas logika untung rugi, efisiensi nggak tuh bisnis, dan transaksi bisnis. Kalau udah nggak mendapatkan keuntungan, maka diakhiri tuh bisnis. Nah sementara pernikahan nggak kayak gitu. Pernikahan itu lahir dari komitmen untuk tumbuh bersama, termasuk saat lelah, termasuk saat rugi, dan termasuk tidak seimbang gitu. Itu tetap berkomitmen untuk kemudian tumbuh bersama. Kalau pernikahan tolak ukurnya adalah untung rugi, maka harusnya nggak ada pernikahan yang langgeng di dunia ini gitu. Dalam pernikahan, ujian rumah tangga itu pasti ada Jule. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada ujiannya. Coba bayangkan, jika logika bisnis dipaksakan ke dalam rumah tangga, saat pasangan sakit, berarti pasangan yang lain rugi dong, karena harus merawat, menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya. Apakah itu berarti pernikahan harus diakhiri karena sudah tidak mendapatkan keuntungan? Atau misalnya ketika suami bangkrut, kehilangan pekerjaan, dan jatuh secara finansial, apakah otomatis istri berhak meninggalkan karena nilai ekonominya turun? Gitu. Atau ketika istri menua, tidak secantik dulu, atau belum bisa memberikan keturunan kepada suaminya, apakah suami menjadi sah untuk membuang istrinya karena dianggap aset gagal dan sudah tidak memberikan keuntungan? Tentu tidak Jule, karena pernikahan bukan transaksi, dan pasangan itu bukan aset, dan cinta itu bukan performa yang dinilai dari grafik naik turun gitu. Jadi ketika logika bisnis dipaksakan ke dalam pernikahan, maka harusnya istri atau suami yang sakit itu akan dianggap beban. Jadi menyebut dan menyamakan pernikahan adalah bisnis bukan hanya keliru secara konsep, tetapi juga berbahaya secara moral gitu. Kita semua sepakat nih, pernikahan boleh melibatkan perencanaan keuangan, tanggung jawab ekonomi, dan kemudian kesepakatan hidup. Tapi pernikahan tidak bisa disamakan dengan bisnis. Pernikahan adalah komitmen, bukan kontrak untung rugi. Jangan samakan sesuatu yang sakral dan manusiawi dengan logika transaksi yang dingin. Kalau logika penjelasannya yang dijelaskan di podcast, seorang perempuan yang dari kecil udah hidup enak, hidup kaya, dan mendapatkan kekayaan dan kasih sayang dari ayahnya, lalu kemudian berkriteria untuk mendapatkan pasangan lebih baik, itu realistis. Tetapi penjelasan itu tidak bisa dijadikan narasi kuat untuk mendukung premis pernikahan adalah bisnis. Karena seorang perempuan yang dari kecil udah hidup enak dan ingin mendapatkan suami yang lebih baik, itu berbicara tentang kriteria pasangan, bukan berbicara tentang ruang lingkup konsep pernikahan gitu. Jadi antara premis pernikahan adalah bisnis sama penjelasan mereka di podcast itu nggak nyambung.